Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulillahi ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam'i wa ibni sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pada yang kami hormati para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah, para pendengar, para sepuh bini sepuh yang senantiasa kami nantikan nasihat serta fatwanya dari Sabang sampai Merauke yang mendengarkan acara pada hari ini, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, daya serta inayahnya kita semua masih diberikan kesehatan dalam jasmani, kesehatan dalam rohani kita, sehingga dalam keseharian kita bisa melakukan aktivitas kegiatan seperti biasanya. Dari kesehatan jasmani dan kesehatan rohani inilah kita semua masih diberikan umur panjang, masih diberikan kelancaran nafas sehingga kita bisa menikmati dunia yang fana ini. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita aturkan pada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemimpin dari para nabi. Beliau nabi-nabi yang dimuliakan oleh Allah. Beliau adalah panutan umat di dunia ini. Dari akhlaknya, dari kehidupannya, dari cara bertransaksinya, dari bersosialisasinya, kita dapat pelajaran yang banyak dari beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pelajaran beliau yang dapat kita petik adalah cara berperilaku yang baik, cara menjalani kehidupan yang baik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhir zaman nanti, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita serta para pendengar-pendengar di seluruh tempat penjuru Indonesia tentunya diakui oleh umatnya beliau, amin ya rabbal alamin. Berbicaranya saya di sini bukan berarti saya adalah seorang alim, saya seorang kiai, bukan. Tapi kita berkewajiban saling mengingatkan, saling berhati-hati, saling memberikan sebuah koreksi dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana yang disampaikan dalam firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah SWT berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam'i wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah SWT dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
Kita semua tentunya tahu bahwasanya hidup di dunia ini tidak jauh dengan adanya tetangga. Dari sana, dari kanan ataupun dari kiri, dari depan ataupun dari belakang. Jarak 1 meter, beberapa meter, kita pasti mempunyai tetangga dekat ataupun tetangga jauh. Kewajiban kita selaku umat Islam adalah saling menolong, saling menyayangi, saling memberi, saling membantu, ataupun saling perbuatan apapun yang bisa memberikan untung bagi tetangga kita ataupun bagi kita semua. Dari perbuatan itulah maka kita akan saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menguntungkan satu sama lain antara kita, tetangga kita, baik dekat maupun baik jauh, kanan ataupun kiri, depan ataupun belakang. Sebagaimana anjuran hadis Nabi yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa." Yang artinya kurang lebih, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik ataupun diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas bahwasannya Rasulullah SAW menganjurkan kita supaya memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain antara kita dengan tetangga kita, sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan. Mengenai tentang sikap baik dan menghormati kepada tetangga-tetangga kita, salah satu ulama yang bernama Ibnu Al-Mutakin dalam Tabaqat Al-Auliyah menceritakan ada ulama yang bernama Sahal Al-Tustari. Beliau mempunyai tetangga yang beragama Majusi. Sahal Al-Tustari setiap harinya adalah seorang yang bersabar, tidak mengeluh ataupun tidak putus asa. Pada saat itu Sahal Al-Tustari mempunyai tangga dekat yang mempunyai jamban ataupun penampung kotoran. Lah, jamban itu mengalir ke rumah Sahal Al-Tustari. Tetangganya tidak menyadari, tetapi Sahal Al-Tustari mengalami sebuah kejadian aneh. Setiap besok, setiap pagi, Sahal Al-Tustari menerima isi dari jamban itu yang mengalir di rumahnya. Dan setiap malamnya beliau Sahal Al-Tustari membuang kotoran jamban dari tetangganya. Namun apakah yang bisa kita tiru? Bahasanya Sahal Al-Tustari ini seorang yang bersabar. Mengalami kondisi seperti itu, Sahal Al-Tustari tidak marah langsung kepada tetangganya, tidak langsung berkata-kata kasar kepada tetangganya akibat jambannya yang mengalir ke rumahnya. Akan tetapi beliau Sahal Al-Tustari berdiam, melakukan aktivitas mengurus jamban itu dengan cara membuang setiap malamnya dan pagi membersihkannya. Kemudian pada saat itu Sahal Al-Tustari sedang sakit sehingga merasakan beliau ajalnya sangat dekat. Sahal Al-Tustari kemudian memanggil tangganya, menyuruh keluarganya untuk memanggil tangganya yang beragama Majusi itu dengan berkata kepada tetangganya ketika tetangganya sudah sampai ke rumah Sahal Al-Tustari dengan mengatakan, "Wahai tetanggaku, setiap hari selama waktu ini saya setiap pagi maupun malam membersihkan jamban yang mengalir dari rumahmu ke rumahku. Sehingga saya sampaikan kepadamu, ini mungkin ajal saya semakin dekat dan mungkin ini perlu kita perbaiki bahwasanya jambanmu agar kedepannya tidak mengalir ke keluargaku." Mendengar seperti itu, kemudian tetangga Sahal Al-Tustari mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyadarkan diri, berintrospeksi diri, melihat cerita dari Sahal Al-Tustari. Kemudian tetangga yang beragama Majusi itu rela mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahkan sampai menangis di depan Sahal Al-Tustari dan keluarganya yang menjanjikan.
Akhirnya tetangga yang beragama Majusi berkata, "Wahai Sal Al-Tustari, sehingga engkau menjadi orang yang sabar, saya pun rela masuk ke agama Islam." Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, dari cerita itu kita bisa mengambil hikmahnya. Dari cerita tadi yang saya sampaikan mengenai tokoh Sal Al-Tustari, coba bayangkan apabila kita di zaman sekarang mengalami suatu peristiwa yang dialami sama dengan Sahal Al-Tustari, padahal kita sesama muslim, padahal air yang mengalir adalah air suci, apakah nanti kita menimbulkan perasaan untuk bisa menjauhi tetangga kita, untuk muncul rasa jelek dari diri kita kepada tetangga kita? Apakah kita akan menjauhinya? Apakah kita akan menjelek-jelekannya? Tidak. Wahai kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari cerita yang dialami oleh Sal Al-Tustari, maka kita mewajibkan diri untuk berperan berperilaku baik, sebagaimana kita ambil hikmah dari cerita itu. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, mungkin hanya inilah yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan, ada tutur kata yang kurang berkenan bagi para pendengar, kaum muslimin saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya maklum sendiri masih dalam tahap belajar maupun dalam tahap mencari ilmu. Dan terima kasih kepada para pendengar setia yang telah mendengarkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan panjang umur oleh Allah SWT dan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah, dan selalu senantiasa kita menjaga perilaku baik kepada saudara-saudara kita, sesama muslim ataupun sesama bangsa. Ini tentunya dari tujuan adanya penyampaian kali ini, saya menyampaikan umumnya kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Inti dari pembicaraan yang tadi saya dari awal sampai akhir, bahwasanya memuliakan tetangga adalah sangat penting sekali. Menjalin dengan tetangga sangatlah penting sekali. Menjalin hubungan yang baik sangatlah penting sekali. Nanti akan menimbulkan keuntungan bagi kita dan keuntungan bagi tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pelajaran bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tutur kata akhir dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.